dengan adanya banyak masalah hidup, di dalam sudut pandang Thariqah itu semakin banyak masalah, itu menjadi satu batu pijakan agar kita lebih dewasa dan lebih matang. Tapi orang-orang yang bermasalah itu menggunakan ilmu Thariqah itu untuk agar bisa menyelesaikan masalah dengan instan. Kita kan nggak bisa lepas dengan yang namanya hukum kausalitas, hukum. Di dalam saya mendakwahkan ilmu Thariqah, tentu saja akan bertemu suka duka, Mas. Kita tahu bahwa negara ini saat ini sedang mengalami banyak krisis. Krisis yang paling mendasar adalah yang pertama krisis moral. Kemudian krisis ideologi dan akhirnya melahirkan krisis idealisme. Dan selanjutnya akan muncul krisis lagi yang namanya krisis kepribadian. Kita takut pada suatu saat nanti kalau krisis ini merajalela, Indonesia ini akan menjadi satu negara yang homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Makanya kita bangun dengan jalan Thariqah ini, kita berharap krisis ini tertanggulangi. Idealisme bisa kita pegang kembali, moralitas bisa kita bangun juga. Kemudian satu proses yang menuju homo homini lupus itu akan menjadi homo homini socius, bahwa manusia itu adalah manusia yang bersifat sosial. Seorang manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka butuh orang lain. Dan kami berharap dengan dakwah Thariqah, bil khusus majelis kami ini, Thariqah Syatariah ini kita berharap menjadi satu solusi, walaupun itu sangat kecil, tapi yang penting kita harapkan itu ada efek positifnya untuk negara ini. Akan tetapi yang kita harapkan adalah kita mendakwahkan ilmu Thariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, itu mengajarkan yang namanya olah jiwa, olah rasa, ngaji jiwa, ngaji rasa, ngaji pribadi, agar kita menjadi satu kepribadian yang matang, kepribadian yang dewasa, yang dekat dengan Tuhan. Secara sukanya, alhamdulillah, saya dipermudah karena apa yang saya haturkan di media sosial itu banyak yang menerima, dan saya mulai dikenal. Itu akan memudahkan dakwah saya. Akan tetapi ada juga penerimaan ilmu Thariqah ini beda jalur, beda persepsi. Orang berpersepsi bahwa dengan ilmu Thariqah ini diidentikan dengan perdukunan. Makanya banyak yang datang ke tempat saya, menemui saya, itu yang diurusi masalah hutang. Gimana Gus hutang supaya bisa lunas? Gimana saya? Bahkan ada yang pernah minta nomor togel dengan satu janji, kalau togel ini nembus, hutangnya lunas, dia berjanji ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian ada beberapa yang datang ingin dibantu untuk menjadi pejabat ini itu. Kemudian ada yang datang justru malah curhat dengan masalah-masalah yang sesungguhnya
beda dengan jalur thariqah. Kalau di dalam ilmu thariqah kan ketika kita miskin, bagaimana kemiskinan itu mematangkan jiwa kita, mendewasakan diri kita, menyepuh pribadi kita. Tapi beda mas, nggak seperti itu orang menangkap ilmu thariqah itu. Dengan adanya banyak masalah hidup, di dalam sudut pandang thariqah itu semakin banyak masalah, itu menjadi satu batu pijakan agar kita lebih dewasa dan lebih matang. Tapi orang-orang yang bermasalah itu menggunakan ilmu thariqah itu untuk agar bisa menyelesaikan masalah dengan instan. Kita kan nggak bisa lepas dengan yang namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat, atau ada istilah kondang yang disebut karma pala. Nggak bisa instan. Kalau bisa instan sih, nanti bagaimana caranya ujian mendapatkan nilai bagus tanpa belajar, kemudian bagaimana cara sukses tanpa bekerja, itu kan beda dengan hukum-hukum alam. Itu sudah menyalahi hukum alam. Nah ini sudut pandang yang seperti inilah yang perlu kita luruskan, bahwa ilmu thariqah bukan untuk itu. Toh kalaupun kita dengan berthariqah itu jiwa kita bisa tenang, hati kita tenang, dan ketenangan itu bisa menjadi satu titik kekuatan, menjadi satu batu pijakan agar kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Warna gelap bagaimana bisa menjadi terang, ketika kita tidak bahagia bagaimana bisa membuat diri kita bahagia dengan pendekatan kita pada Tuhan. Seperti itu mas. Jadi justru malah orang yang mendakwahkan tarekat itu malah didatangi orang-orang dan membawa beban-beban hidup masing-masing, dan itu dipaksakan agar bisa diselesaikan oleh para ahli-ahli tarekat, para pelaku-pelaku tarekat. Padahal kita sadar semua orang punya masalah, semua orang itu punya keadaannya masing-masing, dan itu perlu satu daya kekuatan, perlu waktu, perlu satu titik konsentrasi agar masalah itu selesai. Saya pun punya masalah, mas. Dan saya masuk di dalam ilmu tarekat ini kan agar saya bisa survival ya, menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan secara tidak kita sadari, lama-lama dengan masalah-masalah yang ada itu kita semakin matang, semakin dewasa, semakin sepuh gitu. Itulah suka dukanya mas. Jadi yang jelas perlu penyadaran bahwa ilmu tarekat itu adalah ilmu bagaimana kita bisa, sekali lagi saya katakan, matang jiwa kita, sepuh, dewasa, dan kita dekat dengan Allah. Seperti itu saja. Kalau semuanya sadar, wah enak sekali bertarekat itu, luar biasa, kayak gitu. Dan ini mungkin perlu proses untuk menyadarkan. Dan saya pun masih berproses. Saya belum bisa dibilang orang yang luar biasa. Enggak. Saya enggak akan menilai diri saya sehebat itu. Enggak. Saya juga masih proses.